dalam pendahuluan isinya sudah cukup bagus, malah sangat bagus. Namun ada sedikit kritik dari saya pribadi dalam pendahuluan ini. Saya lihat terlalu banyak paragraf, sehingga bagi saya pribadi kurang enak dilihat. Dan sangat disayangkan kalau isinya bagus, namun penulisannya kurang rapi. Dan sudah pasti isi ke bawahnya juga saya lihat terlalu banyak paragraf. Jadi hanya beberapa kalimat saja lalu sudah ganti lagi ke paragraf selanjutnya. Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan metode penelitiannya, yakni penulis menggunakan metode library research, dan sudah pasti sumber rujukan utamanya adalah kitab asli dari karya Al-Alusi itu sendiri, dan sumber lainnya seperti kitab-kitab yang sekiranya relevan dengan pembahasan ini, juga jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Jadi, di dalam jurnal yang kelompok kami review, di dalamnya itu menjelaskan terkait metode penulisan atau bagaimana cara Al-Alusi menerjemahkan suatu ayat di dalam kitab tafsirnya, yakni Ruhul Ma'ani. Nah, dalam jurnal tersebut dijelaskan antara lain, yang pertama, menyajikan penafsiran bahasa. Artinya, setelah Al-Alusi menyajikan suatu ayat, selanjutnya adalah menjelaskan terkait penafsiran bahasanya, baik dari segi nahwu, shorof, ataupun balaghahnya. Kemudian yang kedua, menafsirkan ayat-ayat hukum dengan menukil pandangan fuqaha dan mentarjihnya. Artinya, apabila ada ayat-ayat terkait dengan hukum, maka Al-Alusi akan menyajikan pendapat-pendapat atau pandangan para imam madhab, yang masyhurnya adalah pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Hambali. Yang ketiga, menjelaskan surat yang hendak ditafsirkan, apakah surat tersebut termasuk ke dalam Makkiyah atau Madaniyah, kemudian juga menyebutkan munasabahnya. Yang kemudian yang keempat, mentarjih hadis yang lebih kuat. Yang kelima, mengkritisi terhadap kisah-kisah Israiliyat. Yang keenam, menggunakan syair untuk menguatkan makna yang akan dibahas. Yang ketujuh, mengemukakan pandangannya seraya mengkritik dan mengomentari pandangan yang lain yang kurang tepat disertai penguatan dari sumber yang maksud dan ra'yu. Dan yang terakhir adalah menyebutkan istilah khusus saat menukil pendapat ulama. Dari penjelasan di atas atau yang tadi, walaupun masyhurnya cara tafsir Al-Alusi Ruhul Ma'ani ini adalah tafsir sofistik atau tasawuf, tetapi memang secara mayoritas kebanyakan yang tafsirkan Al-Alusi adalah dari segi linguistiknya atau bahasanya. Mungkin ayat-ayat tentang sofistiknya itu adalah hanya ada di dalam beberapa ayat saja yang akan saya contohkan di slide berikutnya. Contoh dari penafsiran corak sofistik di dalam kitab Ruhul Ma'aninya Al-Alusi adalah terdapat di dalam Quran Surat Nuh ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Yaghfir lakum min dzunubikum wa ya'khirkum ila ajalin musamma ila akhirih al-ayat. Artinya, niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Nah, Al-Alusi menafsirkan ayat di atas menjelaskan makna min terlebih dahulu, yakni kata sebelum zunubikum, artinya sebagian dosa-dosa kamu atau dosa-dosa kalian semua. Nah, Al-Alusi ini menafsirkan kata min tersebut apakah memang sebagian dosa ataukah keseluruhan dosa ketika seorang kafir tersebut masuk agama Islam. Kemudian, untuk corak sofistiknya, Al-Alusi ini menafsirkan bahwa orang-orang mukmin akan mendapatkan syafaat apabila ia menjauhi maksiat seperti contoh keluar dari kezaliman. Contoh lain dari corak sofistik dari kitab Ruhul Ma'ani Al-Alusi terdapat di dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub al-ayah. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Al-Alusi menjelaskan ayat di atas penuh dengan corak kesofistikannya, seperti khitab ya ayyuhalladzina amanu di atas adalah pengganti dari kata man anab, yang artinya adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Kemudian ada juga penjelasan
tentang hidayah, keimanan, ketakwaan, juga dijelaskan bahwa ketenangan hati hanya berasal dari Allah, bukan dari hal-hal duniawi yang menjadi kecenderungan hawa nafsu. Dari redaksi-redaksi yang sudah dijelaskan seperti hidayah, keimanan, ketakwaan, hal-hal duniawi, ketenangan hati, hawa nafsu tersebut menjadi ciri khas bahwasanya corak yang diangkat oleh Al-Alusi salah satunya adalah terkait dengan corak sofistik atau tasawuf. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. See you next time.